Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Andi Kedabilitas yang selalu memberikan program kreatif dan inovatif dunia disabilitas. Kedabilitas, Sabar bos. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng bersama Mas Aan. Nah, ini Mas Aan. Halo teman. Halo. Oke, langsung aja kita kenalkan ya. Siapa sih Mas Aan sebenarnya ini? Kenapa kok sampai kita podcast dengan Mas Aan? Oke, coba Mas Aan, coba perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Andi Yakin. Dipanggil Aan. Saya asli Surabaya. Saya berusia 22 tahun. Mau UTW 23. Dan saya penyandang disabilitas selebapasi atau lumpuh otak yang bisa mandiri. Oke, Mas Aan, ini kita kupas habis soal Mas Aan hari ini ya. Karena dengar-dengar Mas Aan ini sekarang Mas Aan ini kalau nggak salah ini ya buka usaha ini ya. Jualan ya. Wow. Saya jualan minuman di sekolah di SD Binakaya Tambak Asih. Bagi teman-teman yang mau mampir, monggo dari jam setengah 6 sampai jam ya mungkin jam 10 jam 9 kita pulang lah, monggo. Tapi harus bayar dengan uang pas. Jangan ada lebih. Ya. Nah, jangan ada lebihan, kasih dengan uang pas. Oke, Mas Aan, ini coba Mas Aan ini kan memiliki hambatan cerebral palsy, Mas ya. Coba Mas ceritakan dong, ini kenapa itu bisa terjadi, Mas? Emang apakah ini memang di saat usia berapa atau kan memang sejak lahir, Mas? Dulu itu ibu saya itu kan dulu buka usaha minyak tanah tahun 2. Dia mau memasuki tahun 2000. Itu minyak tanah mau dihapus, diganti. Habis itu beliau sampai semangat tanah itu sampai gejolak. Tiba-tiba baunya kok panas lagi. Tiba-tiba ibu saya ke bidan USG, bahwasanya ibu saya mengandung saya. Oh, jadi pada saat minyak tanah itu memang belum tahu ya bahwa beliau lagi hamil ya? Iya, belum tahu. Iya. Jadi apa mungkin karena itu, Mas? Ya, mungkin karena itu sebabnya. Dulu saya waktu lahir juga ya, penanganannya juga terlambat sehingga saya operasi. Dengan biasanya kan bayi itu kan lahirkan kepalanya dulu. Ya, betul. Menangis. Saya ini tangan jilidnya keluar, tidak menangis. Oh, berarti yang keluar tangan dulu, Mas ya? Ya. Dan juga tidak menangis. Ya, membiru. Saya membiru. Terus sampai 24 itu nah itu tidak nangis saja, Pak. Tidak menangis. Sampai 24 jam nenek saya nungguin almarhum. Nenek saya nungguin. Nenek saya ini takutnya saya ini tidak bisa bicara. Jadi ada kekhawatiran, Mas ya? Ya, ada kekhawatiran. Setelah itu beberapa lama saya nangis. Akhirnya bisa menangis ini, saudara. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi memang mungkin
dari peristiwa yang dialami oleh Mas Aan ini kan kita bisa belajar bahwa ketika kita sedang melakukan sesuatu itu lebih baik kita hati-hati, apalagi kalau misalkan kita tahu bahwa kita ini ibu-ibu di sana sedang hamil gitu loh. Karena memang ketika kita di dalam kondisi memang kita banyak pantangannya di Mas ya. Jadi memang ya kita menjaga apa tuh menjaga kandungan karena kita memang kita hanya bisa menebak dan mengira kenapa ini, tapi semuanya karena Allah ya. Karena kita tidak boleh menjudge karena ini tidak ya, kita hanya bisa menduga, tetapi semuanya yang pasti yang tahu hanyalah Allah. Tuh kita wajib menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun semua itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah yang patut kita jaga, yang patut kita sempurnakan di situ. Jadi saya boleh berpesan ke Oh, belum, jangan pesan-pesan dulu Mas. Ini masih banyak yang dikupas dari Mas Aan. Mas Aan, begini, Mas Aan selama menjalani sebagai seorang disabilitas yang memiliki hambatan fisik, itu apa pernah mengalami hal-hal yang bisa dibilang ini Mas ya, bully nggak Mas? Oh, kalau bully mah sudah saya biasa Mas. Biasa. Nah, dulu saya cerita ini, dulu waktu pertama kali saya sekolah SD di SD Islam di salah satu Surabaya. Itu saya pernah dibully pakai pensil, dipukul. Pakai apa? Pensil. Iya. Apanya Mas? Tangan ya Sama teman-teman itu? Sebagian teman-teman itu ada yang baik, ada yang ya namanya juga anak-anak usil, anak-anak umur segitu Mas ya. Kata orang lucu-lucunya anak-anak ya. lucu-lucunya SMP itu Mas ya? SD kelas 1. Habis itu saya pernah naik kakak saya dulu itu kalau nulis dibantu sama ibu saya, mama saya yang saya cinta. Kalau mau nulis saya ke pintu, Manggil mamanya ya. Nulis. Tapi saya ya beruntung Mbak, gugu saya dulu Bu Dewi, semoga Ibu lihat. Terima kasih Bu atas apa yang Ibu ajarkan kepada saya. Alhamdulillah, iya. Terus manggil nulis, saya itu ingat teman-teman itu baiknya itu sama siapa itu lupa, baik sama saya. Bukan Pak. Ya pengalaman bully itu banyak, sampai ada yang di kampung juga ada yang bully. Di kampung juga ada ya Mas ya? Oh, tetangga Pak, tetangga itu juga bisa menghina saya. Tetangga itu saya apa yang ngusili saya lah, sampai segitunya Pak, sampai apa ya sampai ini tuh anaknya begini. Dia ada yang ayo jalan, tapi ada juga yang baik, ada yang perhatian sama saya, ada yang mau berteman dengan saya itu Pak. Iya. Karena memang begini Mas ya, motivasi dan perjuangan itu tidak akan muncul kalau tidak ada cobaan. Nah, jadi mungkin dari sana Mas Aan semakin ingin berkembang, aku harus bisa, semakin ingin bisa itu Mas ya. Oke. Jadi itu cerita dari Mas Aan untuk yang pernah pengalaman yang mungkin kurang mengenakan bagi dia. Sekarang pengalaman yang enak Mas, apa? Coba pengalaman enak Mas. Banyak Pak. Ya Allah. Gimana? Kalau pengalaman enak ini banyak sekali. Pengalaman saya sama mama saya, papa saya itu ya Allah, begitu banyak pengalaman enak ya.
saya pernah kebaikan anak-anak mainan. Ibu saya itu setiap habis pulang sekolah itu tiap hari ke playground. Untuk apa? Melatih motor saya. Saya manjat, saya naik pakai tangan kanan, tangan kiri saya untuk manjat begitu. Saya main bertemu dengan teman-teman, ada yang membawa, ada yang mau bertemu, ada yang enggak, ada yang saya melihat gini. Atas. Oh iya, jadi atas bawah itu, atas ke bawah itu. Terus, ini kok gini. Iya. Ya gitu Mas ya. Jadi memang banyak sih yang memang yang bisa kita lihat dari sisi ini. Jadi memang ada orang yang memang membantu, kemudian ada orang yang kadang-kadang menjauh. Tapi itu bukan masalah bagi kita ya, karena memang ya hidup itu ya memang begitu. Jadi ya ada yang kadang-kadang dekat, ada yang kadang-kadang jauh, dan ada pula kadang-kadang yang menghindar. Tapi itu bukan masalah. Itu tidak akan memberhentikan atau menyurutkan semangat kita untuk bisa maju terus. Oke Mas. Kemudian Mas, ini Mas Aan untuk untuk sehari-hari ini kegiatannya apa sekarang Mas? Saya sehari-hari berdagang. Berdagang. Seperti Rasulullah. Kenapa? Saya ingin menjadi aktivitas saya bosan di rumah. Nak ngabang-ngabang coba makan itu. Cuma beban orang tua. Saya ingin menjadi kegiatan saya ya berdagang. Kenapa berdagang? Juga mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Mas Aan, sebenarnya gini nih, intinya kita ini sebagai disabilitas animasi ya. Setuju nggak Mas kalau misalkan disabilitas dikasihani Mas? Oh tidak, saya tidak mau anak-anak disabilitas dikasihani. Kenapa Mas? Kenapa? Kita sudah begini, malah minta dikasihani. Saya tidak mau. Saya juga berbahasa ini kepada teman-teman disabilitas yang menggunakan sosial media TikTok. Ini banyak anak disabilitas nge-live TikTok untuk mendapatkan gift. Nah itu. Gift itu kalau banyak itu mendapatkan uang ya. Ya. Biasanya gini. Jangan ada, apalagi ada juga ibunya mandi domba. Itu sifat apa? Sifat anda ini dikasih kesempatan Allah Tuhan, Allah untuk berpikir, untuk bekerja. Ayo berusaha, ayo ikuti Rasulullah berdagang. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kalian untuk meminta-minta. Kalau ada, mana dalil Anda? Tidak ada. Maka itu ayo kita berusaha. Dan saya juga ingin anak-anak disabilitas di seluruh Indonesia, khususnya di kota Surabaya, harus punya usaha berdagang. Harus punya usaha buka toko, harus punya usaha lainnya. Jangan hanya di rumah mengandalkan orang tua. Orang tua belum tentu hidup selamanya. Tetapi kita harus bisa mandiri. Kenapa?
Allah menciptakan kita. Kita harus berusaha. Tidak boleh menunggu orang tua terus. Saya siapa anak-anak disabilitas ini harus dikasih usaha. Hendaknya kerja ikut orang, tetapi harus punya kewirausahaan. Kenapa? Anak disabilitas harus punya ada hak yang sama untuk mencari nafkah. Mencari nafkah tidak harus dengan orang normal, tetapi harus juga orang disabilitas juga harus bisa mencari nafkah kehidupan. Iya, jadi memang menurut Mas Ani ya, memang tidak boleh kalau misalkan kita yang memiliki hambatan khusus atau disabilitas ini mengharapkan kasihan. Karena kalau misalkan kita mengharapkan kasihan, maka kita tidak akan meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, karena memang jangan sampai ciptaan Tuhan, tangan, kaki kita, kemudian muka, kemudian apapun yang ada pada diri kita ini kita gunakan untuk untuk menarik simpati orang agar kasihan kepada kita. Jangan. Ya. Kalau bisa kita berkarya dengan apa yang kita punya, sehingga nanti apa hasil dari sana kita patut bangga, karena itu kita gunakan semua yang apa Allah berikan dengan betul-betul yang manfaat, ya. Jadi itu pesan dari Mas Aan ini sangat mendukung Disabilitas Surabaya untuk mandiri. Karena apa? Karena mandiri itu adalah tujuan hidup kita sebagai manusia yang seutuhnya, ya. Mas Aan, mungkin ini ada tips kata-kata untuk semangat untuk teman-teman disabilitas yang di Surabaya biar lebih keren lagi, Mas, semangatnya untuk mandiri. Sehingga jauh dari pemikiran kasihan minta-minta, Mas. Ayo kita berusaha, jangan pernah mempunyai pemikiran untuk minta dikasihani orang lain. Ayo berusaha. Dan saya ingin berpesan kepada orang tua yang memiliki anak disabilitas, keluarkan anak Anda untuk bersosialisasi ke masyarakat. Jangan ada kata malu, jangan ada kata membuang. Itu anak Anda adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Anda. Anda harus mensyukuri. Kalau Anda belum bersyukur ke atas pemberian Tuhan, maka Anda lebih binatang daripada binatang ini. Iya. Oh, binatang aja sayang kepada anak-anaknya. Betul. Apalagi manusia. Apa kata dia? Iya. Jadi memang ini masih intinya harus ya, seperti harus apa ya? Menerima kondisi anaknya. Ya, menerima kondisi apa yang kita hadapi sekarang dan juga kita bersyukur. Karena dengan bersyukur kita bisa melanjutkan hidup kita dengan baik. Karena makanya kita ini jangan sering lihat ke atas, Mas, ya. Kalau kita lihat ke atas tadi kita, aduh enak sekali. Ada kita kalau sering lihat ke atas, ada kita akan lupa dengan rasa syukur, Mas, ya. Tapi coba kalau kita melihat ke bawah, bahwa masih banyak orang-orang di bawah sana yang lebih susah daripada kita. Makanya seringlah terjun ke bawah, sehingga nanti kamu akan mengerti bahwa bukan hanya kita yang menghadapi kesusahan, bukan hanya kita orang yang paling susah, ada lagi orang di bawah sana yang paling susah. Sehingga inti sari dari hidup adalah berjuang, dan inti dari sari berjuang adalah bersyukur. Oke, sekian itu perbincangan kita dengan Mas. Saya bersyukur bisa kedatangan Pak Andi. Sama-sama, Mas An. Bu Dewi. Sama-sama, Mas An. Karena disabilitas kampus Kodelia bagi saya adalah rumah kedua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya disabilitas sabar, Bos. Oke, sekian dari kami. Semoga apa yang kita berikan bermanfaat bagi semua saudara di sana. Ya, terus semangat. Oh ya, saya punya channel, Anda Yakin channel. Oh ya, jangan lupa ikuti Instagram Mas Andi. Apa Instagramnya, Mas? Di
Ahmad Ainul Yakin. Ahmad Ainul Yakin di sini. Kemudian Ada banyak. ada banyak ya Mas ya? Follow IG saya Aan KSI. Aan KSI juga ada. Kemudian ini Mas untuk channel YouTube-nya Ainul Yakin channel. Ainul Yakin channel. Oke, ada lagi Mas yang medsosnya? Itu aja. Itu aja sih. Kalau teman-teman di sana yang mau sharing dengan Mas Aan, silakan langsung aja hubungi media sosialnya sehingga kita sama-sama bisa merasakan. Barangkali juga ada yang Nol. Ya, karena Mas Aan ini juga sudah usia berapa Mas? 23. Sudah 23 ya. Kalau ada jodoh kenapa nggak segera menikah? Nah, oke ya. Nah, oke gitu ya. Oke, cukup Mas Aan, itu aja yang sampai. Cukup Andi. Nanti mungkin kali waktu kita bisa ngobrol lagi dengan Mas Aan dengan topik yang berbeda. Oke. Sekian dari kami. Semoga selalu sehat semua di saudara di sana. Disabilitas Mandiri Surabaya semakin maju. Kredibilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.